الذي لا يلقى بإليه في القبول وتمام كل سلامون وإلى حضرة سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بيته الكرام والصحابة القرابة والتابعين وذريتهم أجمعين. صلى الله عليه سيدنا الحسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمان العذاري ومولانا الشيخ محمد أشرف بن عبد الله اللمبيين البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل البنجري والشيخ سيد محمد بن عمي الكتبي المكي والشيخ محمد شرباني عبد البنيل البنجري والشيخ محمد سمن بن موليا والشيخ محمد سلم بن عبد الجليل والشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري ووصولهم وفروعهم من الله يغفر لهم ويرحمهم ويزيد درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة. يبارك لنا في أولادنا وذريتنا ويرزقنا برهم ويحفظ من فتنة هذا الزمان. يا حافظ يا حفيظ احفظنا وجميع الأهل والعيال ومن جميع الآفات والآحات والأذية والبلية. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واختم بالصالح أعمالنا وطول أعمارنا في خير ولذ وعافية وعلى هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمر الدنيا والدين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. من بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sudah memberikan kita kesehatan lahir dan batin sehingga kita bisa berkumpul lagi di majelis ilmu atau di Masjid Quba yang insyaallah kita mendapatkan keberkahan daripadanya. Mudah-mudahan pian yang sudah hadir di majelis ilmu yang istiqamah, mudah-mudahan mendapat keberkahan umur, berkah harta, berkah rumah tangga, berkah keluarga dan anak-anaknya semua berkah dan juga pekerjaannya. Amin ya rabbal alamin. Malam ini semalam guru darat ada menyampaikan ulun sidin tulak ke Jawa karena acara haul bulu bangil. Ulun apa ngarannya di sini sekedar misi kekosongan aja lah. Apa ngarannya nih? Artinya daripada kosong kita baik beramian ya ada. Beramian belajar tapi dapat ilmu lawan mendapat pahala. Dasar aja dapat mencari pahala kan apa? Walaupun kadang juga pengajian misalnya sampai sudah niat, iyalah man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahallallahu lahu bi tariqan ila jannah. Niat pian mulai rumah tadi turun hendak ke majelis ilmu, tulak ke Masjid Quba karena ada pengajian. Pas kosong misalnya nih, pengajiannya kadada tetap dapat pahala. Man nawa sanatan falau ajrun wal ajru bi asyram salihah. Berniat aja tuh sudah dapat pahala ya kada? Satu kebaikan wal ajru bi asyri amsalha, satu kebaikan dibalas 10. Kita sudah salat berjamaah maghrib, ialah salat berjamaah maghrib pahala jamaah apa sampai dari 25 derajat sampai 27 derajat. Di situ apa namanya dapat sudah kebaikan berjamaah kita sembahyang ya. Di sini ulun mungkin sedikit meringkas saja karena di Masjid Quba ini kita pengajian ini seminggu sampai 11 kali ya lah. Ada pelajaran tauhidnya, ada pelajaran tasawufnya, ada pelajaran fikihnya, ada pelajaran hadisnya. Apalagi banyak kita nih. Kira-kira kawal sama makanya sudah berataan kira-kira tuh. Nah, jadi ulun di sini menyimpulkan sedikit sebagaimana kita pernah belajar dengan guru-guru kita cara memakai fikihnya, tasawufnya, tauhidnya, ilmu ma'rifatnya di dalam sembahyang kayak apa dan di luar daripada sembahyang itu seperti apa. Di sini kebetulan apa namanya? Dulu ulun kan pernah juga misi ya Allah. Karena guru darat dulu seminggu setengah bulan sekali, jadi malam minggu berikutnya ulun gitu. Tapi ulun kadang lagi semalam tuh. Habis puasaan, habis stop sudah. Dan kebetulan alhamdulillah sebenarnya sudah awal setiap malam minggu. Ulun live lah, ini permintaan jemaah ulun di situ. Ulun kalau pengajian di luar banyak malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Senin. Malam Kamis di Gutom Manggis, malam Jumat di Gutom Upe, malam Sabtunya di Gutom Manggis pulang. Tapi lain lagi tempatnya malam Senin di Landasan Ulin. Jadi di luar namanya kayak pengajiannya.
Nah, ulun di sini sedikit kita belajaran intinya lah, ada maksud mengajar, kita sama-sama belajar di sini. Kayak apa supaya gawian kita sholat ini nih ada sembarangan gitu. Ya kan saat ini mungkin kita sibuk mengurusi gerakan sembahyang aja, kayak parukuhnya, kayak takbirnya, tapi kita kada pernah memperbaiki rohani kita nih. Kita sembahyang sholat membaca doa iftitah, ini wajjahtu wajhiya lilladzi fatarassama, doa iftitah tuh yang menghadap tuh zahir kita, tapi rohani kita kesana kemari, yalah kesana kemari rohani kita. Dan gerakan-gerakan sholat tuh ada maksud, kenapa jadi mangkat takbir dan kenapa jadi kayak ini. Nah tuh kada tahu kada tahu kita yang udah kada belajar. Kenapa jadi ruku ada, kenapa jadi sujud. Kayak itu orang-orang yang salafus saleh dan derajat orang sudah ma'rifat kepada Allah, mereka tuh memakai syariat, memakai tarikatnya dan memakai hakikat itu sudah simpun di dalam gerakan sholat. Nah, ketika keluar daripada sholat, mereka masih kalah sholat. Artinya apa? Mempraktekkan sholat di luar sholat itu tuh. Nah, sholat ini kita identitas Islam, kadang kawa dirubah-rubah lagi sudah. Sekarang amun kita sholat kepada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah aja. Tapi pas sudah keluar daripada sembahyang, kampot, ya. Sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku bersantian ya Allah ya. Di luar sana apa? Mahamba lawan orang, mengarampoti orang, gawian. Berarti apa? Di dalam sembahyang itu kita kebanyakan berdusta. Allah Akbar. Allah Maha Besar. Sekalinya apa? Duit yang paling besar, jabatan paling besar. Jadi di dalam sembahyang itu kacau berarti. Dan ulun jamin kada pernah ada sembahyang itu yang khusyuk gimana aja tuh. Amun masih nak itu caranya. Apalagi kita bila dalam fikih nih lah. Fikih, nah sunnah dari Imam Syafi'i menyebutkan apa? Usalli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbil qiblati adaan imaman ataupun ma'muman lillahi ta'ala. Nah, pas mangkat takbir muqtarinan bi fi'lihi kalau nih Allah dalam hati gitu. Kalau dalam fikih yang pernah belajar di guru darat tuh kayak kalau Allah saja pas sembahyang maghrib 3 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum. Yalah. Kayak itu kalau lah berarti itu sudah diketahui sudah. Tapi pas sudah prakteknya ada lagi kayak itu sudah sekadar tahu aja. Sudah, artinya itu pelajaran awal mengenal takbiratul ihram. Allah, jar guru sekumpul bahari kita belajar fikih. Ulun mulai SD bahari ke sekumpul tuh biang, mulai belajar baru ke taksih ke sekumpul. Mulai bahari itu. Jadi di sini bila nang imam tuh sawat Allah lawas sebenarnya tapak aja sini udah belakangnya tuh itu kada sudah jadi kada kasat ta'arud ta'ayyannya kada simpun lagi. Jadi sudah tak dulu. Karena kita bermazhab Syafi'i, imam ini kadang-kadang paksa usalli fardhu maghrib. Allahu akbar. Terus lagi Allah. Habis napas masih nyambung pulang sedih. Misalnya nih lah kayak itu. Oh, nanti dijamin nih orangnya kada batas sahur sembahyang. Kita gerakan sembahyang pun adalah dari takbir aja sudah. Allah, belum berdiri. Kalau biasa kayak itu, Allahu Akbar. Ininya kita nih Pak penyerahan nih sudah nah lawan Allah Taala. Imbah bar, nah ya Allah ulun unjuk awak ulun ni lawan pian serapian tak dia baik lagi. Paham lah? Nah ya Allah serapian aja Allah. Hendak pian kasih bala kau ulun, hendak pian jadi penyakit kau nak ulun garing kenapa? Terserah pian ngaran lillah sudah apa? Hidupku, matiku, ibadahku ya lillah kesantian ya Allah. Jadi terserah saja. Jadi amunnya ditimpa penyakit, terima aja, jangan protes. Kita ini kebanyakan apa? Protes itu. Panas, protes, hujan, protes. Mencela terus lawan keadaan. Mencela lawan keadaan, mencela dengan yang membuat keadaan. Siapa yang membuat keadaan? Allah Ta'ala. Maka dalam Al-Quran apa? Fa'alun lima yurid. Allah itu sekehendak sidin baulah apakah? Jadi amun tahu itu perbuatan Allah Ta'ala, ini kita bertauhid lah. Amun tahu itu perbuatan Allah Ta'ala, jangan bermamai, jangan kecewa.
Oh panas, alhamdulillah. Kau lah kira-kira kayak itu nih. Alhamdulillah ala kulli hal. Mengucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaan. Mensyukuri. Kada kau disyukuri aja dasar kada nyaman keadaannya. Cara memancing nikmat Allah tuh kayak itu disyukuri. Sakit kan, alhamdulillah. Kayak Syekh Abdul Hasan As-Sazili, pendiri tarekat Saziliyah, sidin garing lawas. Datang guru wali ulama-ulama besar di Mesir datangan dari Turki datangan nyium sidin. Maka waktu melangi sidin itu dengan perjalanan yang cukup jauh. Datang di situ Syekh Abdul Hasan As-Sazili didoakan macam-macam, dibacakan ini. Kada ada juga sini Mbak amin. Amin. Kada dia sini dia. Jadi jadi seorang guru sempat aku pian ini nih kami doakan kada juga amin nih. Pian nak sembuh kada kan. Modelnya nih. Di sini aku kada hendak sakit, kada hendak sembuh. Apa yang aku terima itu sudah itu pang menjadi hak aku aja sini. Apabila Allah ridho, aku ridho. Kayak itu tuh. Buan sahabat tuh kayak itu lah ridallah wa ridha apa? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah tuh ridho dengan mereka karena mereka itu ridho dengan ketetapan yang Allah berikan kepada mereka. Sakit nyaman ridho. Kita sembahyang nih gerakan aja nang dipikirkan benar rukunya kayak ini sujudnya harus kayak ini bila kata kayak ini ngalih. Nah tapi kita kada pernah membujurkan rohani kita nih pasca kada kasih. Nah itu kadang-kadang kita tuh salahnya. Nah habis itu pulang ketika kita nih sembahyang berjamaah nih karena ulun di sini bisa sudah paham sudah bertahap berapa tahun dan 3 tahun lebih sudah membaca situasi. Kita kadang-kadang sembahyang berjamaah. Boleh jadi ada kawan kita di Higa nih, misalnya nih lah, ketika kita bertakbir nih, Allah, kawan di Higa kita nih tangannya nih, oh Allah, nah kita nih sudah ada karuan dah gara-gara kawan di Higa nih, tinggi bener, dalam hati ya nih, tinggi bener maka takbir. Begitu pulang membaca nyaring nggak pulang, Bismillahirrahmanirrahim. Bau muntong sidin, baunya muntong, camoh biar hati coba, ya kayak itu kada. Kayak itu coba habian perdataan pernah merasakan nang dihiga kawan ini kada bisikan gigi bau muntong camoh sembahyang kada kakaruan lagi sudah. Nah, begitu pulang bebacaan nyaring terganggu pulang kita. Jadi macam-macam dilihat kita bila berjamaah itu tuh intinya apa aku ikam jangan mau urus orang. Nah, cuman karena kita di sini nih sudah kebiasaan sesuai kayak apa kita sembahyang berjamaah mazhab kita. Jangan belelain pada orang. Misalnya jangan boleh aja bertakbir itu pada bahasa dekap kayak ini kalau Imam Malik kayak ini aja diturun ini boleh. Nah memakai kayak itu di wadah kita maulah pusat perhatian nang lain kepada orang itu tuh jadi kada karuan. Nah maulah kada karuan itu dibuangi. Jadi kada usah. Jadi ulun pernah ulun inilah lawan bubuan Syiah ulun makawan. Ulun Habib Hamid Karbala di Martapura tuh kenal lawan Syiah, lawan Salafi Wahabi makawan, lawan Jemaah Tabligh makawan, lawan Muhammadiyah makawan. Jadi amun ada yang menyambat-nyambat tentang si ini buan golongan ini, amun kada pernah duduk lawan bubuhannya jangan bepandir gitu kalau kita salah. Ulun Jemaah Tabligh paling lawas lawan buan Jemaah Tabligh. Kayak pegawainya, guring-guring di masjid ini pernah kada duduk lawan buahnya dulu kayak itu tuh. Jadi yang kada pernah duduk lawan buahnya jangan gini bersuara kalau kita salah. Kayak itu Nah sama lawan buah LBI, ulun kada pernah duduk lawan buahnya, ulun kada boleh bersuara walaupun mendengar macam-macam tuh nasib-nasib tentang mereka. Kayak itu. Nah jadi itu memang dulu gawean ulun gitu. Bekawan, ini lawan siapa kawan? Ulun di Salafi itu setahun bekawan. Anak ulun setahun menghafal Quran di Salafi. Jadi ulun tahu kayak apa di sana. Jadi mau buat pian kada pernah tahu. Jangan menyambat-nyambat. Kayak itu. Sebenarnya intinya kayak itulah. Perbedaan itu adalah keselarasan. Siapakah inya? Amun inya masih aja menyembah Allah dan nabinya masih Muhammad, saudara kita juga. Saudara kita. Kita nih kadang-kadang terlalu ketujuh berargumen dengan pendapat kita yang paling benar menurut kita kayak itu Padahal kita nih masih dalam perjalanan. Kada tahu kita selamat atau kada tahu. Jadi amun kita yakini itu dasar di situ yang haknya, ikuti bujur-bujur kuat-kuat. Jangan mau urus orang. Itu dah. Jangan mau urus orang.
Kita nih urusan kita Allah Ta'ala belum beres lagi banyak. Nah jadi agama ini ada tingkatan. Lamunnya masih hendak ketujuh duduk di TK aja umur 60 tahun sudah di TK aja duduk. Lihati kakak itu aja hasilnya. Naik ke pangkat kelas SD pulang, SMP pulang atau kuliah ke pangkat-pangkat. Jadi ada jadi kisah Syekh Abdul Hasan As-Sazili pulang nih, pendiri tarekat Saziliyah itu. Sidin punya murid banyak nih punya murid, kita belum baca kitab lagi. Banyak punya murid. Habis itu apa? Setelah selesai sembahyang, Sidin berdiri jauh. Ada berwirid, cuma murid-murid Sidin berwirid bertahan. Lawas sudah nih muridnya, mungkin murid hanyar kah atau apakah melihat Sidin kayak itu tuh nah. Sewaktu waktu pas Sidin duduk diparaki oleh murid itu tuh. Guru, artinya ulang dapat akun. Apa aja Sidin? Habis sembahyang tuh biasanya langsung aja dijauh. Ulun lihat murid-murid dia berwiritan. Sampai itu Sidin apa nah? Ibadatul qulub khairum min ibadatil jawahir. Ibadah hati itu derajatnya lebih tinggi daripada ibadah zahir. Maksud Sidin apa? Ikam tahulah dalam hatiku. Maksudnya kayak itu nah. Hati orang ini kada pernah sedetik pun lupa lawan Allah. Kita ini lawan zikir kita ini barang mau usahakan supaya ingat lawan Allah. Walaupun kadang-kadang kita lalai juga. Kita ini adalah beristighfar sehari misalnya 3.000. Iyalah, astagfirullahaladzim. Imbah tutung 3.000 beristighfar, di luar sana masih aja ketujuh bakal lakuan. Ada aja kalau nak kayak itu. Berarti kisahnya aja burung beo gini bisa beristighfar. Kayak itu nah. Cuman hatinya belum mantap lagi. Nah ada orang-orang yang tarikat-tarikat itu menjalankan suluknya, inya memang ada amalan-amalan khusus. Misalnya nih, ada amalan khusus ketika hubungan tarikat itu istighozah. Wirid sama-sama dilajari semuanya itu dengan cara supaya hati dan mulut ini sinkron gitu nah. Kita ini kadang-kadang ada sinkron. Muntong membaca alhamdulillah, mbak keluar daripada sholat kada pernah mensyukuri dengan yang ada. Rasa kurang terus, iya kan? Lalu nafsu ini timbul karena apa? Kada kau dikontrol, kada kau terkontrol gara-gara keinginan nafsu dunia terlalu besar daripada yang lain, daripada yang lebih baik memikirkan gitu. Kita tuh kayak itu kadang-kadang. Nah, ketika orang sudah paham kalimat dalam ayat dalam Al-Quran yang fi sholatihim daimun, mereka itu selalu sholat kayak caranya. Mereka bisa mempraktikkan sholat di luar daripada waktu sholat yang 5 waktu biasa kita gawe gitu nah. Kenapa jadi dikatakan sholat? Inya sholat ini artinya terhubung selalu lawan Allah dengan cara kayak apa? Bersifat baik, menjadi orang yang baik dan bermanfaat. Biasa kurang banyak itu luar biasa. Mungkin bubuan pian pernah mendengar ya Allah seberataan selain daripada masiwallah, selain daripada Allah, semua itu tercipta daripada min nuri, daripada nurnya baginda Rasulullah SAW. Pernahlah mendengar kayak itulah. Kira-kira adalah kepikiran nak mencari tahu. Adalah kira-kira kepikiran. Nah, jadi kadang-kadang bila kita pernah belajar duduk ilmu ma'rifatullah, ya kadang-kadang guru-gurunya ini malah jadi kadang-kadang memantik, artinya susah dipaham. Nah di sini ulun mungkin sedikit menjelaskan di dalam Al-Quran itu biasa surah Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu, sesungguhnya apabila Allah berkehendak akan sesuatu, idza arada syai'an, memerintah iza nama amruhu idza arada syai'an, bila Allah ini berkehendak akan sesuatu, ayyaqula lahu, Allah itu cukup berkata lahu kepadanya siapa itu? Kepada Nur Muhammad. Kun, jadilah engkau wahai Nur Muhammad. Nah itu kun itu tuh dalam bahasa Arab itu kata kerja perintah, dan yang perintah tuh ada yang diperintahkan. Kun, jadilah engkau siapa? Nur Muhammad, fayakun, maka jadilah inya sesuatu tadi. Nah jadi Nur Muhammad ini adalah bahan baku daripada seluruh alam semesta yang ada masih Allah selain daripada Allah. Pahamlah? Nah jadi kayak apa caranya bahwa ini Nur Muhammad itu bahasa hakikatnya ya roh yang ada di batang tubuh buan-buan bertahan. Ujar Rasulullah, ana abul arwah wa adam wa abul bashar. Aku nih bapak dari segala roh-roh yang ada di awak-awak bubuan pian ini nah. Wa adam wa abul bashar, dan Adam adalah
batang tubuh bapak daripada sebatang tubuh yang ada kita pakai saat ini, yang ada saat ini. Nah, tapi kalau orang sudah bermakrifat dan hanya bertauhid, kalimatnya bisa aja berubah, bukan karena bisa berubah, dasar berubah. Akhirnya kenapa? Ana abul arwah wa adamu abul bashar. Roh itu adalah aku juga Rasulullah, dan batang tubuh itu aku juga. Assalamualaikum. Siapa? Nur Muhammad. Nah, supaya Nur Muhammad ini terpancar di diri kita, kayak apa caranya? Misalnya nih, kita ambil secara supaya kita beri contoh yang paham, yang nyaman dipaham aja dulu. Lampu ini bercahaya. Ya kalau lah ini mau dimatiin, ini naul pak ada melihat tulisannya. Berarti lampu ini bermanfaat, gesan ulun membaca ya lah. Nah sekarang kayak ini, orang itu pancaran nurnya, artinya nurnya terpancar pada dirinya apabila inya hidup bermanfaat gesan orang banyak. Nah kayak itu juga. Kalau usah kita berbandir masalah Allah bertajalli ke Muhammad ini apa segala tajalli takhali macam-macam gitu. Aja dulu kayak itu. Atau orang tadi tulang sumsum ini adalah siapa-siapa. Ingin situ aja dulu mau kau memakai. Bahwa cara memancarkan nur yang ada dalam diri kita, lihat siapa? Ujar Allah apa? In rumta ta'rifahu fanzur ilal adabi. Bila ikam hendak ma'rifat kepada ujar Allah, lihat adab Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mazharnya Allah. Paham lah pianlah? Mazharnya Allah. Allah bertajalli ke Muhammad. Jadi bila hati pian laku Nabi Muhammad itu kayak apa? Orang insanul kamil, akhlaknya sempurna. Sidin bila dijahati orang ada mau membalas. Ada kita nih apa? Belum orang hendak membalas kita pikirkan sudah. Iyalah. Jadi ulun sedikit menjelaskan pelajaran 20 tahun ulun jelaskan dalam 1 jam. Oh, itu. Terserah, mudah-mudahan paham itu kan. Jadi rugi amun umur sudah 70 kada mengerti dan kada kenal dengan zat wajibul wujudnya. Siapa? Yaitu Allah. Mengenal Allah bukan tahu ngarannya, bukan tahu sifat-sifatnya, bukan tahu asmanya, tapi sebenar-benarnya pengenalan diri yang sebenarnya. Supaya kita sembahyang jangan salah arah. Kita menghadap kiblat tapi hati kita kada ke arah, menghadap. Nah, jadi bila kita sembahyang, bila sudah bermakrifat kepada Allah, setiap gerak dan perbuatan kita ketika sholat, kan ada lagi keakuan bahwa aku yang sembahyang, kan ada lagi sudah. Kalimatnya usalli. Usalli ini kalau dalam bahasa Arab itu kata kerja fi'lul mudhari yang sedang hendak dilakukan ataupun sedang. Ketika usalli, aku hendak sembahyang artinya. Berarti hanya hendak lelah. Allah usalli fardhu isya'i habis ini isya nih. Usalli fardhu isya'i arba'a rakaat qabla qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kada bau salib kada apa-apa juga. Itu tuh malah jadi aja. Amun sudah paham kada lagi nya kayak itu. Ada nang misalnya kita melihat imam datang langsung Allahu akbar. Pas saja juga kada usah ribut. Kada usah ribut maka kayak itu tuh. Kenapa juga kada bau salian ini nyawa akan TK masih yang ditagur misalnya mahasiswa kada pas ya kada. Misalnya nih. Akan TK itu itu kalau kan ini beli turun sekolah baju seragam, kan mahasiswa baju bebas. Kan kemana om? Kuliah aja, sekolah aja. Kemana sekolah? Kenapa kan baju seragam aja? Kan anak-anak TK menapunnya. Nah sama yang kita masyhur kita tahu nih, mungkin bubian sebagian tahu. Di rantau bujur kan apa tuh daerah mana tuh? Ada kaiseran di hutan terang lah. Ada kakak-kakak Darussalam, buan dari kakak Darussalam pada pesantren itu datang kepada Presiden melalui proses perjalanan yang lumayan jauh. Dan masuk ke dalam hutannya pun kayak itu juga. Melihat pondokan sini halus benar, berdiri kata apa? Jadi jika akan Darussalam nih, ya kayak sembahyang di sini. Sembahyang kayak apa jadi takonnya? Cakap bahasa kita tuh orang nangka itu lain makom. Kada usah kita mau mati sama wali-wali majzub sama tuh. Wali-wali majzub tuh kan kata kawa jadi guru. Kata kawa jadi guru sekedar kita melihat aja bahwa sidin itu orang yang fana fillah sudah. Fana kepada Allah aja lagi. Jadi hatinya ini jangan ada pernah kita ada awal kita mau mati kayak itu, dan jangan pernah berharap jadi wali, jangan pernah berdoa berharap jadi wali. Katanya wali itu masalah hak aja. Bila sudah dasar haknya itu menjadi wali kayak apa aja keadaannya, walaupun kada pernah sekolah pondok pesantren. Jadi jangan bangga punya ilmu banyak lah, dan orang-orang kiai pun kada mestinya jadi wali.
karena mau itu kan bukan menjadi ukuran. Ada orang yang hafal Quran sombong dengan hafalannya, ada orang alim sombong dengan kealimannya, dengan kitab-kitab yang banyak. Kata kawan terdinding oleh kesombongan itu lalu menjadi wali itu kenapa? Ada sebuah kisah. Ada di sebuah kisah. Ini kisah ini masyhur, mungkin pernah mendengar atau tidak tahu Allah. Jadi kisah kan. Jadi ada sebuah majelis ilmu yang dimana di situ punya murid-murid, dan satu orang murid ini bila datang ke pengajian itu ia menyeberang sungai. Mujahadah bahasanya, artinya perlu proses yang alih lah bahasa kita itu menyeberang sungai. Jadi bila ada pengajian dan murid itu kawan datang sebulan sekali aja, walaupun pengajiannya seminggu sekali, datang menyeberang sebulan sekali aja ngalih bana menyeberang tuh nah. Songsong sudah turun pada rumah menyeberang sampai di sana pas sudah orang waktu. Jadi ngalih bana ke sana. Jadi karena cintanya sang murid ini kepada guru, betakun lawan guru kayak pacarannya ulun ini amun ke pengajian udah pian nih, kadang ngalih lagi ke jukung tuh nah kayak pacarannya. Mungkin dulu lain jukung sampai tadi mungkin paring kan di susun ya kan pakai ribet benar jangan bahasa gitu. Jadi jar guru apa nah? Amalakan bismillahirrahmanirrahim 1000 kali, baca setiap hari. Yakin lawan guru itu tadi nah disuruh amalan boleh langsung diamalkan sini 1000 sebulan aja. Kada lagi berjalan di Banyu sekalinya orangnya berjalan di Banyu aja lagi pengajian tuh kepada guru tuh. Nah pas di wadah guru ini nih kagum takjub melihat kayak apa takjub ya bahasa kita tuh. Di dalam hati sang guru itu tuh banyak penuh hulat nih banyak. Maksudnya itu apa? Sidin buka pengajian dengan tujuan wallahu a'lam apa kada tahu. Nah, cuman habis itu untuk pengajian diparakinya gurunya guru ulun melihat keburukan di dalam hati pian penuh dengan hulat yang buruk yang busuk artinya ini. Jadi guru ini tahajud. Jasidin apa? Wah, sidin tertunduk guru nih. Bujur aja sidin ikam tuh. Aku nih hatiku nih kada bersih. Tadi hulu murid jadi wali daripada guru. Guru tuh karena sadar ada yang menegur. Beistighfar sidin tutup pengajian lalu bertaubat kepada Allah. Akhirnya apa? Lawas-lawasan gurunya ya jadi wali juga. Nah, tadi hulu murid jadi wali daripada guru. Jadi kita bisa jenang kayak itu. Jadi kada perlu bangga mentang-mentang nih. Ulun di sini loh pandir, salah-salah kumpul pian ada nang wali. Jadi jangan pernah meremehkan orang. Ada juga dulu kisah. Ini banyak kisah jadi kita. Di sebuah majelis juga, ini guru alim lulusan luar lah. Bukan pengajian. Ada apa namanya seorang Tuhan. Sidin duduk di bunju situ aja, di bunju-bunju aja duduk. Sidin ini kok ya benar. Artinya nih di sini pengajian nih duduk di muka nih bukan habaib guru-guru yang terkenal masyhur. Ini kisah wujudnya ada. Jadi sekalinya suatu waktu Sidin ini garing, sang guru nih sakit sang guru nih. Lalu apa? Seminggu sakit karena kau disembuhkan. Karena kada sembuh-sembuh tuh nah macam-macam guru sudah. Ambil itu ada seorang habib yang memanfaatkan guru Sidin juga, artinya ulun harus kayak apa nih guru lawas benar sudah sakit. Jadi ikam minta maaf lawan guru-guru ikam berdatangan. Didatangi Sidin nang sakitnya mendatangi guru-guru. Nah, macam-macam guru sudah guru-guru Sidin itu datangi minta maaf, minta doa, berdatangan doa akan ulun mudah sehat. Sudah datangi pulang kayak apa? Ulun ini sudah banyak minta maaf sudah lawan guru-guru. Nah, seorang ulama besar sudah minta doakan dengan guru-guru. Habib jarang saya wali tadi itu guru Sidin dalamnya. Ada lagi sebuting yang kamu belum minta doa lawannya. Siapa kira-kira? Siapa? Ada tahu. Sekarang wali ini kasap lah nang guru nih. Ada di Sidin di pengajian kamu tuh nang duduk guru mengaji kamu bahari. Guru mengaji bahari nang melajari alif ba ta itu nah. Karena tapi keherannya Sidin dibunjus itu nah. Salah-salah sih itu nang wali. Ada di pandirin apa nah? Wala-wara ketujuh menunjukkan kehebatan, ketujuh menunjukkan ini dan itu supaya dipandang orang alim. Kadang-kadang kita kada tahu pian samar-samar aja kayak gitu. Ada yang tujuannya supaya dimuliakan oleh umat, ya kan? Penghuni langit pak, Allahu a'lam. Jadi bila
Jadi kata kawan kayak itu. Tapi ketika kita ada manfaat di situ, pandang manfaatnya, jangan kita bersangka buruk. Kayak apa kan jangan bersangka buruk. Tapi bubuan guru ini guru juga yang menilai. Wali bang, wali juga la ya'riful wali illa wali. Kada kawan mengenal itu seorang wali kecuali wali juga bahwa itu wali. Ada kita ini kadang-kadang berprasangka aja kan, wali sih boleh jadi dia sebenarnya karomahnya nggak pernah kita ketahui. Jadi memang wali pun ada tingkatannya juga. Entah itu. Nah jadi dimuliakankah, dihinakah bila orang sudah bermakrifat kepada Allah itu sama-sama kadang menguntungkan, sama-sama merugikan. Justru ketika dimuliakan orang, disanjung orang, ini guru salah-salah rusak hati. Bila salaman dicium bolak-balik, ini bila hati kada sanggup, rusak hati, itu lebih parah daripada orang yang bermaksiat di luar sana. Orang berilmu soalnya lain, kada berilmu. Jadi dimuliakan kah, dihina kah bila orang sudah bermakrifat kepada Allah, kan ada berefek sama sekali. Ada berefek tuh Pak. Kadang-kadang kita ketujuh benar nama saya akal tahu aja Allah. Tapi amun itu murid, ya kan masalah itu nah. Ada apa-apa ya? Nah jadi kayak itu tuh kisah. Nah jadi orang-orang di sini misalnya pembahasan masalah tentang syariat kayak apa? Syariat itu di sinilah dalam kitab ini. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bidarain. Ini kitab amalan ma'rifat. Jadi syariat itu dari kata bahasa Arab asy-syari' artinya jalan yang lebar. Jalan yang lebar kalau kita contohkan kayak jalan raya, ada lampu merah. Lamunnya lampu merah, upati aturan berhenti kita. Itu syariat. Lamunnya pian sembahyang kada wudu kada sah. Ya kalau ini syariat. Lamunnya bulan puasa orang puasa kada puasa melanggar syariat. Lamunnya lampu merah dilanggar, siap-siap aja mun polisi melihat disasahinya. Ya kalah. Nah itu syariat artinya jalan yang lebar. Nah, amun sudah kau mau pati peraturan jalan yang lebar, karena di situ kena ada orang yang laju berkendaraan, ada yang berjalan. Amun kada hati-hati teranjah, amun kada hati-hati diranjah, amun kada hati-hati beranjahan. Nah, syariat tuh kayak itu. Karena jalan lebar lalu banyak manusia berperilaku macam-macam dengan paham-paham yang berbeda. Nah, adapun tariqah adalah jalan yang sempit. Saya ikut orang aja kalau masuk ke situ. Ada lubang belincat, ada duri, ada tunggul belai. Nah, ini sudah khusus sudah anuannya. Yang diurusi kada manusia lagi karena ini sudah jalan muat sorangan aja awak lagi. Jadi nanti lihat itu apa? Marah bahaya yang ada di lupa itu. Nah itu tarikat. Lamun sudah melalui proses perjalanan itu tuh, nah masuk kepada hakikatnya yang sudah dilalui tadi apa? Pelajaran. Jadi ada khalwat namanya. Khalwat itu adalah menyendiri. Tapi amun bubuan kita ini kan apa lagi? Dalam menyendiri tulak-tulak hutan itu kan apa lagi? Tapi ada khalwat yang diberikan kepada orang yang sudah berumah tangga. Yaitu apa? Ketika di hadapan orang banyak masih kawam merasa sendiri. Nah itu memainkan tauhidnya pulang. Itu gugurnya syuhudul kasrah bil wahdah, memandang kepada yang banyak tuh menjadi satu juga. Jadi maksud lu kayak ini cara mempraktikkan itu lah. Apa namanya? Bila melihat kawan atau tetangga menang kesusahan, kita kawam merasakan kesusahannya. Nah ini syuhudul kasrah bil wahdah. Ini orang akan tauhid gitu. Artinya bantuinya kayak itu nah. Amun kita kalau membantu, amun kita kada heran-heran, jangan harap walaupun pian ibadah, pian sholat hajat, sholat tahajud, pian malam luar biasa, la khaira fi, kada ada kebaikan. Ya Rasulullah, ada seorang sahabat di Binian, sahabiah datang kepada Rasulullah mengadu-ngadu, ya Rasulullah, ada si fulana, orangnya ahli ibadah tapi bakhil. Ya Rasulullah, la khaira fiha, hiya finnar. Untuk orang yang seperti ini walaupun ahli ibadah tapi bakhil, kada ada kebaikan kesaninya kecuali di neraka tempatnya. Nah jadi bahimat beribadah tapi kan pas keluar daripada sholat yang kita 5 waktu yang kita gawi, kada bisa mempraktekkan tawadhunya. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Lawan tetangga nang kesusahan kada kawajib bersayang-sayangan berkasih sayang karamput bismillahnya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kada kawa memakai sifat Allah Rahman Rahim itu. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah.
Hah? Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Tapi lawan orang-orang sekitar sesama bakhil. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini kan sifat Allah nih, sifat Allah. Nah, bila orang bertauhid, biasanya membaca Al-Fatihahnya bila sembahyang kayak ini biasanya. Bila caranya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kayak itu ada maunya memutus. Kenapa? Karena alhamdulillah itu ada Allah tulisannya. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim ini sifat Allah. Jadi kada mau sifat lawan atau sifat berpisah, jadi disambung. Kayak itu caranya membaca. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini bersambung juga. Karena Allah Maha Dirajat, Raja Maha Dirajat. Jadi sifat Allah kada mau terpisah lawan sifat. Kayak itu juga manusia yang bisa sifat ya Allah kada mau terpisah dengan yang punya sifat-sifat itu. Nah, jadi kayak itu orang bertauhid membacanya. Nah, ada yang mau putus-putusnya kada apa-apa juga yang mau putus-putus juga. Nah, kayak itu. Nah, jadi bila orang tuh sudah pas memakai lah apa ngarannya, inya kada lagi nang khawatir. Lempang aja, kada perlu nang kawan dihigani kayak apa kelakuan sembahyang. Nang kayak apa kayaknya bukunut tak ada kadihiga kita nih. Cuman ulun saranakan lamunnya ketika itu kita sembahyang di tempat orang bakunut aja. Bakunut itu pasti karena kita mau wajib memati imam. Nah juga misalnya nih ulun nih minta maaf kadang-kadang kada ingat jumlah rakaat. Umpati imam jangan berdahulu berdiri. Itu caranya kayak itu. Ini kadang-kadang mata imam salah berdiri dulu, ya kan? Kadang imam ini bisa aja manu kali itu. Jadi kita bersangka baik aja, jangan imam kalau anu salah terus ya misalnya ini. Siapa tahu sih banyak masalah kan? Yalah gaji, nggak belum dijulungi orang misalnya kayak itu, ya kan? Anak kagak bapak paham ya? Kado saribut gitu, kayak gitu. Cakapian nyaman nggak jadi imam nih. Tes bang maju bagian kita. Biar masya Allah, orang nih lah harap teori imam nih lah. Teori imam nih harap nah hafal ayat-ayat ayat. Tapi kada pernah tampil. Disuruh tampil gugup suruh tampil karena kada bisa, maka jemaahnya banyak banget misalnya suruh imam. Karena denang lain lagi sudah karena orang masyarakatnya tahu sih ini sholat pondok bahari suruh kau jadi imam. Malah jadi teori luar biasa disuruh jadi imam gugup. Kan orang ngambil ilmu tuh apalagi nak ada ilmu. Iyalah. Nah, disuruh tampil misalnya maju nah jadi imam. Gugup nih, maka awan dihiga mah hayu nyawa aja. Mahayu Kata kakak rumah gugup nih Pak. Baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kamu dah kata karuan gugup saya gugupnya. Jadi di belakang menyaut siratal ladzina an'amta ihdinas siratal mustaqim. Nah ya itu saja. Itu menyaut di belakang itu saking gugupnya. Kata kawabian coba aja amun itu makada biasa. Baca pulang surah nang lain pulang. Bismillahirrahmanirrahim wad-duha wal laili idza saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير وأبقى إن هذا لبصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Tambah kamu sepulang saking gugupnya disuruh itu biar kejadian. Jadi jangan aja santai aja. Kita di sini berjamaah menunjukkan identitas Islam itu masih ada. Artinya masih banyak jemaah di situ, artinya kami dikuat. Maka itu aja. Kita nih rancak dibully orang, misalnya atau berarti itu menunjukkan bahwa kita di atas. Kita rancak direndahkan orang itu menunjukkan kita di atas. Tapi orang luar biar aja, kita di dalam jangan ribut. Kayak itu nah. Ya kan? Nah jadi sebutin pulang kalau bang biar misalnya bubuan pian jadi imam. Ini sedikit ilmu lah, karena ini adalah fatwa daripada mufti Saudi Arabia. Misalnya ulun sembahyang, Isa kita sembahyang 4 rakaat, sedikit somat lagi lah 4 rakaat. Pasti 3 rakaat ulun langsung kayak ini. Ini tahiyat akhir. Nah, tahiyat akhir sudah. Jadi makmum ini subhanallah aja menagur. Ada ulun ini kada mendamar, mungkin lalak karena uling sini nah. Kira-kira misal sampai ulun salam
buat pian berdiri, ulun melihat bayangan untuk pian berdiri berataan, ulun maka salam sudah. Nah, mukti Saudi Arabia boleh ulun menambah seorang, tapi kita kada berjamaah lagi sudah. Selama dada ini kada tarubah, namun masih kepala ini itu maka apa. Jadi makanya julun tadi harus bila nang jadi imam itu tuh apa nanti imam ini orangnya nambah ilmu juga, nang di belakangnya tuh kalau kawa orang nambah ilmu juga. Jangan belantih maju ke belakang ini namun kada ada ilmunya. Kalau pindah imam batal kayak apa ya? Siapa nang maju ke muka? Jadi boleh tuh julun nyawa maju aja, nyawa. Ada boleh bepandir aja, nyawa pang aja. Timbulnya kayak itu camong jadinya. Jadi orang nambah ilmu, amunnya, ya tadi. Tapi mau kerja Jepang dah, iya dah sudah. Nah, itu nasa adanya, dasar tapi ada Jepang kita nih, dasar seberatan kita nih kerja yang alimnya. Nah, jadi kayak itu sedikit lah ada ulama makan. Jadi mudah-mudahan nih bermanfaat kita berataan. Sekali lagi di sini kita sama-sama belajar, kada ada maksud mengajar, kita sama-sama berbagi ilmu. Mudah-mudahan kita yang rajin di majelis ilmu duduk ini, ilmu yang kita dengarkan dan pelajari bermanfaat untuk kita berataan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan buan pian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala afiat lahir dan batin, diberikan keberkahan umur, berkah harta, berkah istri, berkah rumah tangga, berkah suami, berkah anak seberataan. Dan mudah-mudahan kabul hajat buan pian berataan, diberikan kemudahan segala urusan buan pian berataan, dan mudah-mudahan keluarga kita yang sudah mendahului kita atau orang tua kita yang sudah mendahului kita diluaskan kuburnya, diterangkan kuburnya, dan mudah-mudahan yang lagi sakit disegera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita Rabu ini lah arba mustamir siapa nang hantar 4 salat lidat ilbala habis sembahyang zuhur kita baca yasin salat ya Allah salat lidat ilbala nih salat hajat juga baca surah yasin. Nah habis zuhur kita kenapa berdoa sama-sama kita. Nah itu sebenarnya kada ada juga anjuran Rasulullah, kada ada hadisnya pun kada ada. Itu hanya ulama yang saleh zaman dulu mendapat isyarat atau ilham wajar kita tuh. Nah setiap bulan Safar, akhir Safar, Rabu Safar, artinya sembahyang supaya dijauhkan daripada segala bala. Karena ketika itu diyakini ada 320.000 penyakit yang diturunkan di dunia dan bala 20.000 bala. Nah jadi mudah-mudahan kita terjauh lah daripada segala bala bencana itu. Dan yang kata kau dihindari itu apa nah? Bala yang ada di dalam diri kita yang memiliki sifat hasad itu tuh nah. Hasad, riya, takabur itu bala nang kata kau kita sandang. Dan kita tuh kadang-kadang ada sanggup nah kayak gitu. Nah bala dalam diri kita tuh nah mudah-mudahan jauh beratan daripada kita. Mudah-mudahan kita besi sifat rahman rahim, besi kita sifat kasih sayang kepada sesama. Nah jadi itu aja. Jadi mudah-mudahan bermanfaat kita beratan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu kemudahan untuk berkumpul di surganya Allah bersama Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kalimat as-salafan as-salih ila hadirin Nabi al-Fatihah. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين 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 رب العالمين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا وبارك وسلم اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم روي فقنا فقه لنا وفقنا في الدين وعلمنا تاويل الرسول وفهم الاستقامه انك على كل شيء قدير اللهم اختم لنا بالاسلام واختم لنا بالايمان واختم لنا بالاحسان واختم لنا بحسن الخاتمه وبغير الحساب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Ulun juga kan ajen nih. Ulun aja lah ajen lah. Biar enggak apa nih. Pahalanya ulun mambil beratan nah. Ben.